peserta pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif yang saya hormati, Ibu Admin, Ibu Dwi, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk memulai kegiatan pada malam kali ini. Ya, baik Bapak Ibu, kegiatan pada kali ini kita adalah kegiatan pertama yang insya Allah mudah-mudahan menjadi awal yang baik untuk kita semua, yaitu perkenalan dan kesepakatan kelas pada kegiatan pelatihan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif tingkat lanjut di kelas 54. Ya. Nah, agenda kegiatan pada malam kali ini yang pertama pembukaan. Sudah tadi saya sampaikan pembukaan. Yang kedua tujuan kegiatan. Yang ketiga sesi perkenalan dari fasilitator, dari Ibu Admin supaya kita saling kenal ya. Dari peserta satu persatu. Selanjutnya pembuatan kesepakatan kelas yang kita akan buat sama-sama mengenai apa-apa yang akan kita lakukan di 20 hari ketika kita akan melaksanakan pelatihan ini. Yang selanjutnya penjelasan teknik mengenai keberlangsungan pelatihan pendidikan berjenjang ini, dan terakhir tutup. Ya, untuk mempersingkat waktu, mari kita menginjak acara selanjutnya, yaitu uraian tujuan kegiatan. Baik, Bapak dan Ibu, pada malam kali ini sengaja ini adalah pertemuan pertama kita dengan tujuan satu, sebenarnya kita bersilaturahmi pertama ya Bapak Ibu, saling mengenal antara saya selaku fasilitator di kelas 54 ini, Ibu Admin dan peserta. Karena kita kurang lebih 20 hari akan melaksanakan kegiatan pelatihan ini, alangkah baiknya kita saling mengenal satu persatu, walaupun memang nanti sedikit maaf sekali karena saya sedikit pelupa gitu ya. Kalau saya lupa-lupa nama gitu, maafkan. Gitu. Makanya dari itu kita tim kementerian memfasilitasi pertemuan pertama ini untuk kita saling mengenal. Yang kedua, untuk kita saling membuat kesepakatan kelas bersama untuk kegiatan pelatihan selama 20 hari ke depan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mengenai alur kegiatan pelatihan secara teknis selama 20 hari ke depan. Nanti akan dijelaskan secara singkat oleh saya dan Mbak Dwi. Yang terakhir, diskusi dan saling tukar pendapat. Jika kita ibu-ibu atau ibu bapak dalam melaksanakan pelatihan ini dalam satu hari ini, di hari Kamis ini mengalami kendala-kendala, bisa didiskusikan di sesi terakhir ya. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja dari saya ya, perkenalan. Perkenalkan, katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya fasilitator pelatihan pendidikan berjenjang, pendidikan inklusi tingkat lanjut di kelas 54. Nama saya Fitri Apriani, tempat tanggal lahir saya di Ciamis. Bapak Ibu ada yang tahu Ciamis? Kota kecil ya di Provinsi Jawa Barat, tanggal 25 April tahun 1990. Pendidikannya terakhir S1 jurusan pendidikan khusus, sekarang guru kelas SDLB di SLB Tasikmalaya. 1 jam perjalanan dari rumah Bapak Ibu, tempat dinas saya. Pengalaman saya seorang guru penggerak angkatan 7. Saya juga pengajar praktik di angkatan 11, fasilitator PGP Jawa Barat, dan sekarang fasilitator pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif. Dan saya pernah menulis 2 modul di 1 tahun terakhir ini. Mungkin ini perkenalan dari saya. Tidak, Bapak dan Ibu tidak sungkan-sungkan untuk memanggil saya Ibu Fitri. Ya, apabila ada pertanyaan
saran ataupun masukan, Bapak Ibu tidak sungkan untuk bisa di grup WA ataupun Japri saya. Selanjutnya mungkin perkenalan dari admin. Mangga Bu Dwi. Ya, terima kasih Bu Fitri. Ya. Mungkin perkenalkan, nama lengkap saya Setiawati Dwi. Asal saya dari Jawa Timur, tapi sekarang kerjanya di Surakarta, Jawa Tengah. Biasanya dipanggil Dwi, seperti itu. Mungkin kalau dari saya membantu kegiatan BIMTEK ini di bagian teknis LMS saja. Mungkin apabila Bapak Ibu mungkin kesusahan upload atau ada kendala dalam LMS, mungkin bisa menghubungi saya, bisa di-share di grup ataupun Japri, seperti itu. Mungkin kalau dari saya misal banyak salah atau kadang mungkin pelupa, mungkin bisa diingatkan. Gitu, Bu Fitri. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesi perkenalan peserta ya. Sesi perkenalan peserta karena mengingat banyak pesertanya 25 Ambil yang orang. kesetaraan gender kemarin Ya. Yang pertama kegiatan perkenalan. Nanti saya menunjuk satu peserta sebagai awal perkenalan. Selanjutnya perkenalan singkat, padat, jelas, menyebutkan nama, asal instansi, asal daerah, dan pengalaman Bapak Ibu mengajar anak-anak berdisabilitas sejauh mana gitu ya, singkat, padat, dan jelas. Nanti setelah berkenalan Bapak Ibu tunjuk temannya siapa saja, langsung sebutkan namanya supaya melanjutkan perkenalannya. Ya. Baik, saya mulai dengan Pak Dimas Riyadi. Ya. Nah, Pak Dimas, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Dimas Riyadi. Saya dari SMP Negeri 6 Jakarta yang terletak di Klender. Di ya, Klender itu di Jakarta Timur, Ibu. iya, Iya. dari SMP 6 ya. Iya, dari SMP Negeri 6, Bu. Bagaimana Pak pengalaman Bapak pernah menangani anak-anak berkebutuhan khusus? Singkat, padat, jelas. Ya, ini sebenarnya pas lagi awal pandemi, Bu. Pas lagi awal pandemi, saya menangani anak gitu. Karena sekolah kita termasuk sekolah inklusi, Bu. Jadi yang menerima anak untuk tahun ini secara total kita ada total itu ada 15 anak, Bu. Jadi tiap jenjang itu eh, tiap jenjang itu sekitar ada 5, Bu, anak penyandang ini. Menangani anak ini eh, ya butuh perhatian ekstra, Ibu. Iya. Ini. Iya, cukup banyak ya 15. Ya, 15 itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Bapak nanti tunjuk siapa yang terlihat namanya untuk Iya, memperkenalkan diri selanjutnya. iya. Saya tunjuk Pak Natim, Bu, dari SMP 184 Jakarta Timur. Iya, mangga Pak Natim. Ada Pak Natim? Halo Pak Natim ya? Iya. Ya, Pak. Maaf. Headsetnya dilepas, Pak.
Putus-putus, Pak. Halo, Pak. Bisa bisa didengar? Masih putus-putus? Pak, sepertinya di ruang teknis ya. Minta uang ya. Headsetnya dilepas Pak, biar headsetnya Bapak dilepas saja. Headsetnya Pak dilepas, Pak. Pak Natim, kita alihkan dulu ya, Pak ya. Bapak nanti perbaiki dulu sinyalnya sama perangkatnya. Saya ingin Pak Heri dulu, Pak. Silakan Pak Heri Setiawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Heri Setiawan, asal dari SMP Negeri 42 Jakarta, Bu, dari Ya, Jakarta Utara. Jadi pengalaman saya dalam mengajar sama ya, karena di DKI Jakarta itu harus ada kebijakan tidak boleh menolak siswa yang berkebutuhan khusus atau siswa istimewa. Jadi kebetulan di sekolah saya total kalau yang tahun ini sekitar ada 11 tapi ditambah yang kelas 8 dan kelas 9 itu kurang lebih ada di atas 20 atau 33 kalau nggak salah ya Bu, nanti di ini gitu kan. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Mau mau marah, mau nangis gitu, mau sedih atau mau bagaimana, semua serba bingung untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus ya Bu. Apalagi iya, tambah dengan orang tua yang agak lumayan perlu perlu pendampingan juga orang tuanya gitu. Jadi itulah yang membuat kami gitu kan, terutama saya ingin banyak belajar lah tentang bagaimana penanganan anak-anak yang berkebutuhan khusus, khususnya nanti di sekolah kami begitu Bu. Terima kasih. terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali pengalamannya. Baik Pak Heri, tunjuk satu teman. Saya tunjuk Ibu Siti Nur Farida. Mohon maaf ya Bu, kelihatannya itu doang Bu. Ya. Baik, Ya, terima kasih Bapak Heri, terima kasih Ibu Fitri dan Ibu Dwi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya, saya Siti Nur Farida dari SDN Gandaria Utara 08 Pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. iya, Eh, saya pengalaman sih mengajar itu apa ya, anak yang slow learner aja sih Bu, belum pernah ada yang apa ya, itu pun kalaupun ada dulu sekali tuh yang apa, rata-rata tidak ada apa, dia kan biasanya harus ada surat kalau memang dia ABK gitu ya. Ini rata-rata orang tuanya itu tidak mau untuk memberikan surat bahwa dia apa, anak ABK gitu. Itu aja sih Bu. iya. Makasih Terima Ibu. kasih Ya, Ibu Siti Nur Farida. Mangga, baik. nanti Pak itu Pak Natim siapa tadi ya? Yang Bapak sudah Natim. bisa ya, Bapak Baik Natim. Ibu. Bapak Natim silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Maaf tadi sinyalnya agak ini, nggak pakai handset. Baik, nama saya Natim. Saya bertugas di SMP Negeri 184 Jakarta, yang sebelumnya di 196. Kalau pengalaman biasa itu di Jakarta karena kita wajib menerima minimal 2 per kelas ya. Kemudian saya juga di 184 malah hampir 1000 anak ya, karena satu tingkat itu 9 kelas.
kelas 7, 9, kelas 8, 9 sampai kelas 9-nya. Jadi 27 kelas. Dan setiap kelas di kami itu di 184 22 menggunakan surat rata-rata slow learning. Jadi Iya. saya belum ketemu yang difabilitas atau tunarungu dan sebagainya. Jadi pengalamannya belum ada. Tapi Betul. waktu di 196 memang ada itu satu anak yang nggak bisa ngapa-ngapain, artinya sampai cerita itu cuman bisa pesawat terbang, ngomongnya begitu aja, boboiboy gitu aja gitu ya. Tapi anak ini senang musik, agak senang musik, kemudian berinteraksi dengan temennya biasa, nggak terlalu macam-macam kayak anak-anak pada umumnya, main aja gitu, ketawa-ketawa sendiri. Kemudian kalau kita melayaninya dengan apa ya seperti itu, dia cepat banget ingat nama kita, selalu disebut-sebut nama kita, itu dia ingat. Mungkin itu Iya, dari saya. Pak. Terima Ya, kasih. baik, Pak. Terima kasih. Mangga Bapak tunjuk temannya. Kalau saya ke Bu Rini 209 ya. Mangga Bu Rini. Bu Rini. Mangga Bu Rini. Singkat padat jelas ya Bu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Natim. Saya Ririn, Pak. Rin, Kurang Ririn. N ya. Iya. Baik, saya dari SMP Negeri 209 Jakarta. Ya, sama sih Bu. Kebetulan kalau untuk ke sekolah negeri itu kan semua wajib menerima PDBK ya. Jadi rata-rata ya itulah mereka yang IQ-nya di bawah 70 lah. Ya, rata-rata memang seperti itu ya Bu ya. Iya. Tapi ada juga yang untuk saat ini yang di kelas 7 itu ada yang dia itu PDBK-nya itu betul-betul dia tidak mau yang namanya itu menulis. Kemudian dia hanya suka dengan menggambar. Jadi kalau pelajaran apapun yang dia ikuti itu dia hanya menggambar saja gitu. Apapun itu tugasnya gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ibu Ririn tunjuk temannya. Oh iya lupa. Siapa ya yang belum ya? Sebentar saya lihat dulu. Siapa ya? Bapak apa Ibu ya? Bapak Deden kali ya? Bapak Deden. Deden Yuda. Yuda. Mangga Pak Deden Yuda Pratama. Oke, baik. Terima kasih Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dedin Yuda Pratama. Saat ini saya ditugaskan sebagai kepala sekolah di SDN Pondok Labu 02, Cilandak, Jakarta Selatan. Pengalaman saya dalam menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus itu mungkin lebih banyak ketika saya menjadi shadow teacher di sekolah swasta. Jadi sebelumnya saya memang guru di sekolah swasta, jadi sudah menangani anak-anak yang autism, ADHD, bahkan di sekolah saya yang sekarang ini ada beberapa anak yang mengalami cacat secara fisik, Bu. Itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Sekali Bapak, terima kasih pengalamannya. Lanjut Bapak, mangga tunjuk temannya. Oke, boleh ke Pak M. Firdaus. Firdaus. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Din. Nama saya perkenalkan Muhammad Firdaus. Saya bertugas di SDN Pisangan Timur 18 Jakarta Timur. Kebetulan di kelas saya ada 2 anak berkebutuhan khusus untuk tahun ini. Di sekolah kurang lebih ada 32 anak yang berkebutuhan khusus, baik itu yang bersurat ataupun yang masih dalam proses. Saat ini saya merasa masih kurang maksimal untuk melayani mereka gitu, karena masih harus melayani anak-anak yang reguler yang lainnya, jadi mereka belum terlayani dengan maksimal. Mungkin itu saja Bu.
Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Mangga, Pak. Pak M. Firdaus tunjuk, Pak, temannya. Mungkin selanjutnya Ibu Ferawati ya. Sah Ferawati, Ibu Ferawati ada? Oke, terima kasih Bapak. Salam kenal semua, Bapak Ibu semua hebat semua. Perkenalkan nama saya Ferawati Syahrani. Saya di sini saya punya teman di sini. Kebetulan saya sama-sama dengan Bu Fitri, kita GP angkatan 7. Saya juga punya Oh, teman di sini. Alhamdulillah senang banget bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat semua dengan skala guru-guru luar biasa yang menangani PDBK. Kebetulan saya ini bertugas di SMK 43 Jakarta di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dan saya sudah 6 tahun ada di SMK dan sebelumnya saya ada di luar biasa di pendidikan luar biasa di pembina tingkat nasional di Lebak Bulus. Nah, sebenarnya ketika saya ada di SMK 43 ini tantangan baru saya adalah anak-anak berkebutuhan khusus di inklusi ya, atau dalam hal ini di inklusif. Beda banget ketika saya ada di sekolah luar biasa. Ini yang mendorong saya untuk bisa kalau bisa tindak lanjut ini adalah kami diberikan satu mandat bahwa diberikan kesempatan yang bebas untuk bisa menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Itu harapan saya. Karena memang secara dapodik kami belum terakomodir untuk jamnya. Kedua juga penanganan apalagi saya di SMK dalam hal ini karena kami di SMK ini produktif banyak dan kebetulan saya di produktif kenapa saya pindah dari SLB ke SMK karena memang notabene saya pendidikan akuntansi. Jadi maksudnya saya sarjana akuntansi yang nggak mungkin linear dengan di SLB dan itu menyebabkan saya harus mutasi ke SMK. Saya di SMK 43 ini yang bersurat tahun ini tidak ada. Yang bersurat ya Bu, maksudnya yang bersurat untuk anak PDBK tidak ada, tapi secara keseharian banyak sekali saya menemukan di kelas 10 ini anak yang kesulitan menulis, kesulitan dalam perilaku dan sebagainya. Cuman hanya saja belum tertangani karena waktunya yang memang belum saya bisa berikan masuk ke dalam setiap jenjang karena ya tadi saya bilang karena saya belum diberikan kepercayaan penuh dari dinas pendidikan ataupun dari sekolah untuk menangani setiap jenjang di setiap kelas. Jadi kalau yang bersurat di tahun 2023 2024 2023 2024 ada 8 anak. Ada kami sudah meluluskan kemarin yang anak berpenadaksa. Hanya saja ya itu tadi lagi karena saya tidak full bisa menangani secara full karena waktu dan kapasitasnya saya di bidang akuntansi jadinya lebih pada menanganinya ketika keseharian mereka ada di lingkungan. Saya berharap dengan pembelajaran kita di tindak lanjut ini ada pencerahan untuk guru-guru GPK atau guru pendamping khusus untuk penanganan anak berkebutuhan khusus. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunjuk Bu Yulian Budian. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Yulian Budian. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang banget saya ketemu Bu Vera, Bu, karena kami berdua sekelas waktu itu di CGP Angkatan 7 untuk wilayah Jakarta. Iya. Alhamdulillah. Perkenalkan, saya Yulian Budiani dari SMPN 218 Jakarta. Saya di Jakarta Selatan, Ibu, tepatnya di daerah Pasar Minggu. Di sekolah saya itu ada 7 PDBK
itu 5 siswa itu masuk dari jalur inklusi, tapi semuanya dari hasil catatan rekomendasi dari psikolog itu menunjukkan bahwa mereka semuanya slow learner. Tapi di realitanya di lapangan ketika saya datang masuk ke kelas itu ternyata ada 2 anak yang sebenarnya teridentifikasi mereka memang berkebutuhan khusus, dan itu kami rekomendasikan untuk dibawa untuk tes, dan ternyata hasilnya iya benar, dan mereka juga slow learner. Untuk pengalaman mengajar di kelas itu baru sebatas yang saya baru sebatas penanganan bagaimana kesulitan mereka pelajaran, laporan dari guru mata pelajaran. Untuk penerapan pembelajaran mereka di kelas itu harus seperti apa, saya juga masih belajar. Baik ya. Ya, terima kasih Ibu. Mangga Ibu tunjuk siapa? Saya nunjuk Ibu Dwi Waliyah ya. Mangga Bu Dwi. Halo, kedengeran Ibu? Ya, kedengaran. Ya, ya mohon maaf ini di rumah lagi ada. Di unmute Bu itunya. Ya, Halo Bu. Ya, mikrofonnya. ya Ya, mohon silakan maaf Bu Dwi. di rumah lagi ada tahlilan nih, jadi ada mana? Oke, saya nama saya dari SMP di 151 Jakarta. Iya. Ya, kalau pengalaman saya di sekolah tersebut sebenarnya hampir sama ya untuk sekolah-sekolah negeri. Kami nerima dari jalur inklusi peserta didik yang memang sudah mempunyai surat di kelas 7 dan kelas 8 itu jumlahnya 32. Iya. 32 ya, rata-rata memang mereka slow. Walaupun ternyata dari hasil itu ada yang memang dikategorikan anak PDBK yang memang membutuhkan bantuan gitu ya. Tapi ada juga di sekolah kami itu sebenarnya juga ini nanti yang akan saya mau tanyakan juga ya, masalah ada anak disabilitas tapi dia tidak masuk dengan jalur inklusi gitu, justru jalur prestasi gitu. Jadi proses pemberian layanan dan bimbingannya itu nanti juga akan seperti apa gitu. Jadi intinya untuk proses pembelajaran di kita sekolah negeri memang dengan 32 peserta ya secara didapodik untuk PDBK itu memang ada ya sekitar 5 yang memang benar-benar istimewa lah gitu. Kalau yang lain kan lebih ke slow ya. Tapi kalau kita hasil kita wawancara, kita ngobrol gitu sama orang tua dengan anak-anak yang hasil tes masuk itu menggunakan surat itu rata-rata kebanyakan dari SD disuruh gitu loh. Udah Bu, dites aja ini gitu loh ya. Ya, dan yang slow itu kalau kita tes membaca ya hampir 10% lah. Mereka ada yang benar-benar tidak bisa membaca gitu loh. Benar-benar yang tidak bisa membaca, tapi yang 5 kami khususan itu yang memang benar-benar tidak tahu, ya nggak tahu lah huruf ataupun angka gitu, masih membutuhkan benar-benar layanan yang yang kita buat khusus gitu loh untuk mereka gitu. Saya rasa itu aja Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Dwi. Lalu tunjuk lagi siapa Bu? Oh iya,
Eh, Oh, Ibu Ferawati udah tadi ya? udah. Bu Rini ya, Rini Widowati. Iya, baik. Terima kasih Bu Oh, Dwi iya. Walia. Oh, singkat jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Rini Widowati, saya bertugas di SDN Kebun Bawang 03. Di SD saya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Ada 27 anak berkebutuhan khusus yang bersurat dan 19 ini masih suspek gitu. Kenapa suspek? Karena dari ciri-cirinya memperlihatkan mereka PDBK namun mereka belum bersurat dan saya sudah meminta agar orang tuanya membawa ke psikolog agar mereka itu memiliki surat. Kelihatan dari ciri-cirinya mereka itu sepertinya ada yang ADHD, ada yang autis, dan ada juga yang slow learner. Misalkan kelihatan dari ciri-cirinya itu gagal fokus, kemudian hiperaktif, kemudian ada impulsifnya, sulit mengendalikan diri, kemudian asik dengan dirinya sendiri, dan yang pasti tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, walaupun tugas-tugas itu menurut saya cukup mudah. Nah, jadi kami para guru di situ mengarahkan agar orang tuanya membawa ke psikolog. Namun ada beberapa orang tua yang sepertinya menyangkal kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Nah, ini harus kami edukasi lagi bahwa kita itu sebagai orang tua tidak perlu malu kalau anak kita berkebutuhan khusus karena mereka itu adalah anak-anak istimewa yang dititipkan Allah kepada kita. Jadi selain kita juga harus mentreatment anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, kami juga harus bisa mengedukasi orang tuanya dan ini tentunya membutuhkan adanya pengetahuan dari kami. Makanya saya bersyukur sekali bisa berada di sini, bisa belajar bersama dengan teman-teman yang hebat untuk menambah wawasan saya dalam mengedukasi orang tua. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa Ibu Rini. Monggo selanjutnya Bu Rini. Menunjuk Siapa ya? lagi? Yang belum siapa ya? Nah, Yang belum aja deh Bu, saya nggak kelihatan belum semua aja siapa ya? Ibu Ningat. Sudah ya? Sri Rejeki, Ibu Sri Saya belum Rejeki. Ibu. Oh iya, Oh mangga. Ibu. Iya, Iya, mangga. monggo Bun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih Ibu Fitri, Bu Dwi, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah saya tugas di SDN Cakung Barat 02, Jakarta Timur. Dan alhamdulillah kayaknya kita bersamaan nih, saya juga GP angkatan 7. Iya, alhamdulillah. Dan teman-teman di Banyak sini. Ya, insya Allah saya akan belajar lagi untuk penanganan anak-anak. Kalau di sekolah saya sih saat ini banyak kasih yang slow learner ya, karena kalau dari fisik sebenarnya nggak kelihatan. Cuma untuk pembelajaran mengenal angka aja masih susah gitu. Kemudian sama dengan teman-teman yang lain, mungkin kita udah menjalankan ke orang tua untuk anaknya itu dites ke psikolog gitu ya, untuk mendapatkan surat, tapi tadi ada yang menyangkal, anak saya nggak apa-apa kok gitu. Tapi kenyataannya dalam pembelajaran susah gitu. Ada yang kelas 4 juga yang belum bisa baca juga ada gitu. Tapi berpikirnya gimana ya ini nanti ke SMP-nya gitu. Ternyata teman-teman SMP subhanallah ya gitu. Banyak juga yang belum bisa baca juga banyak gitu. Jadi insya Allah ya sama-sama kita akan belajar. Saya tetap akan belajar dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani Tri Astuti ada? Bu Ani Tri Astuti. Ada Bu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Iya, selamat malam Bu. Perkenalkan nama saya Ani Triastuti. Saat ini saya bertugas di SMKN 46 Jakarta, tepatnya di belakang LP Cipinang.
Oh iya. Timur. Iya. Untuk peserta didik berkebutuhan khusus di tahun ini dari kelas 10, 11, dan 12 sekitar ada 15 orang ya Ibu. Tapi kayaknya bertambah karena mungkin sama kayak tadi yang Ibu ada yang sharing masuknya lewat jalur prestasi, tapi ternyata di berjalannya waktu termasuk ke PDBK juga gitu. Karena memang dari setelah kita minta hasil tesnya, ternyata EQ-nya di bawah 70 juga gitu. Nah, terus di sekolah saya juga ada yang tunanetra 1 orang, kebetulan kelas 12. Saat ini dia sedang PKL di sekolah SMP-nya yang sekolah SMP-nya dia yang sebelumnya. Kemudian ada juga 2 orang, sekarang 3 orang tunarungu, tapi yang satu itu baru baru diagnosa karena masih menunggu hasil dari dokter gitu. Dan sisanya kebanyakan yang slow learner itu. Sebenarnya untuk menangani itu buat saya yang nggak punya background pendidik yang luar biasa agak susah ya Ibu, karena kan pengetahuan saya juga terbatas menangani mereka gitu. Tapi ya gimana ya, bingung makanya Nanti kita sama-sama belajar Bu dari mudah-mudahan pelatihan ini memberikan Iya. Ibu bekal. Iya ya. Paling kayak lebih ke pemakluman ya Bu, kan Iya. banyak perilakunya ya dimaklumi saja gitu. Dan gitu. Itu Baik, Ibu, saja Ibu terima ya. kasih. Terima kasih. Iya. Yang belum, Ibu Dwi Prasetya, sudah? Belum, Bu. Iya, mangga. Ibu, mangga dipersingkat ya, Bu ya. Iya, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Prasetyaningrum dari SDN Pondok Labu 03. Saya beberapa kali menangani peserta didik dengan masalah ADHD. Nah, karena ADHD itu susah fokus, saya sering memberikan instruksi secara singkat dan langsung. Tentunya saya juga belajar untuk sabar menghadapi peserta didik berkebutuhan khusus seperti itu, baik. Itu saja, Iya. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mangga, lanjut yang belum, Bu. Bapak, Ibu yang belum. Iya, Ibu Bu. Oh iya, mangga. Ya. Iya. Langsung Maaf, saja Bu, ya. saya off cam karena sinyalnya kurang baik banget nih di rumah. Oh, mangga. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, selamat malam semua. Saya Sri Rejeki Sembiring dari SMP Negeri 42. Saya satu sekolah dengan Pak Heri. Anak istimewa kami ada banyak dari kelas 9 sampai kelas 7, 8, 9, 33 dan sebagian besar itu adalah anak yang slow learner dan ada satu anak dengan disabilitas intelektual mental. Jadi ini yang agak menjadi pergumulan lah ya istilahnya bagi kami ya, karena memang dia suka tantrum, mau memukul, suka ngamuk. Nah ini jadi, dan bahkan kita sudah bilang orang tua, tapi orang tua bahkan bawa-bawa LSM gitu ya. Saya juga baru diperbantukan di sini baru tahun ajaran ini. Di dalam tahap belajar, mohon arahannya dan bimbingannya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih Ibu, luar biasa. Lanjut Bu. Bapak Ibu, Ibu Fitri, SLB Negeri 7 Jakarta. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Fitri Rahmadani, saya dari SLB Negeri 7, asalnya Jakarta Timur, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara. Karena saya berasal dari SLB, maka anak-anak saya memang satu kelas adalah anak berkebutuhan khusus. Saya bertugas sebagai guru kelas di Satuan Pendidikan SMA LB kelas 10, dan kekhususan yang saya ajar itu adalah tunarungu.
Demikian Iya. pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Mangga, siapa yang belum? Saya Ibu. Saya, Bu. Bu Evi Mustika Sari. Ya, baik. Mohon maaf saya Okem. Ya, mangga Ibu. Saya dari SD Utan Kayu Utara 11 Pagi, Jakarta Timur. Saya pernah menangani anak berkebutuhan khusus. Alhamdulillah sekarang sudah di SMA 31. Dia itu tapi lolos lewat jalur zonasi. Jadi kecolongan pas masuk SMP-nya, kemudian lanjut ke SMA-nya. Nah, sekarang rata-rata berkebutuhan khusus di sekolah saya itu adalah kesulitan belajar. Iya. Seperti itu, Ibu. Ya, Mohon nanti bimbingannya. Terima kasih. nanti sama-sama belajar ya Bu ya. Terima kasih Ibu Evi. Selanjutnya, mangga silahkan langsung saja. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Reni dari SD Chandra Kusuma. Kalau yang tadi Bapak Ibu dari sekolah negeri, saya dari sekolah swasta di Jakarta Utara. Di sekolah kami kebetulan ada 4 yang tercatat sebagai peserta didik berkebutuhan khusus, 1 siswa disleksia, 1 anak dengan tunagrahita dengan IQ di bawah, kemarin dia dites IQ-nya cuma 49, kemudian 1 anak ADD dengan suspek sindrom Asperger ya, kemudian 1 lagi ADHD, ADHD. Begitu Bapak Ibu, sama seperti yang lainnya kesulitan kami karena memang latar belakang kami bukan pendidikan khusus dan cukup beragam peserta didik berkebutuhan khusus di tempat kami juga pelayanannya tidak maksimal. Kami berusaha sebisa mungkin, tapi ya sama, kita tidak maksimal Bapak Ibu. Begitu aja Ibu, terima kasih. Biasa Ibu Reni. Ya monggo Bapak Ibu, siapa lagi? Bu Leni. Ibu Leni, ada Bu Leni. Baik, saya Bu, saya belum. Iya. Oh iya, mangga. Iya. Perkenalkan, saya Ibu Suaryanti, biasa dipanggil Bu Yanti. Saya bertugas di SDN Kelapa II Wetan 03, mengajar di kelas 4. Nah, di tempat saya itu ada 15 PDBK. Rata-rata sih memang mereka slow learner ya, kelambatan dalam mencerna pelajaran. Tapi ada juga yang statrum, suka mukul gitu, ada 3 orang. Tambah yang speed delay. Jadi Iya. sulit sekali komunikasinya gitu Bu. Mudah-mudahan dengan adanya pembekalan dari GPK ini menambah pengetahuan buat saya Bu dalam menangani anak-anak. Ya, terima kasih Iya. Ibu. Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Yopi. Pak Yopi sudah? Yang belum saja Bu. Siapa ya? Saya Bu. Oh iya, mangga. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam. Ya, saya Ibu Nini Setiawati, saya mengajar di SDN Pisangan Timur 01. Saya mengajar anak kelas 1 untuk tahun ajaran ini. Dan saya di kelas saya ada anak berkebutuhan khusus dengan cacat fisik seperti kakinya, jadi dia memakai stroller kalau ke sekolah, tapi untuk dari stroller ke tempat duduk dia bisa, tapi untuk belajar dia cukup bisa mengikuti pelajaran di sekolah, dan ada juga 2 yang keterlambatan dalam belajar, tapi saya sedang mengetes apakah dia terlambat belajarnya karena faktor keluarga atau dia malas untuk belajar, atau dia memang mengalami keterlambatan dalam belajar. Itu aja Ibu, selamat malam. Ya, selamat malam, terima kasih. Baik, selanjutnya masih ada?
Atau sudah? Baik. Sudah semua ya? Insya Allah sudah. Ya, insya Allah sudah. Baik, Insya Allah Bapak betul, Ibu, Bu. terima kasih atas perkenalannya. Nanti kalau ada yang terlewat, kita kenalan sambil proses pelatihan saja ya, Bapak Ibu. Nanti di dalam WA group, Bapak Ibu tidak sungkan-sungkan untuk saling berdiskusi, bertukar pendapat, gitu ya Bapak Ibu. Barangkali ada teman-teman yang tertinggal, tidak bisa atau kurang paham menggunakan LMS. Ada teman-teman yang memang sudah paham, sudah paham duluan, gitu, bisa saling membantu ya Bapak Ibu, karena peran fasilitator dan admin juga sangat terbatas sekali. Semakin banyak masukan, semakin lancar pelatihan ini, dan mudah-mudahan bisa lulus semuanya dengan baik ya. Nah, kita selanjutnya yaitu bikin kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Di dalam pelatihan yang kita rencanakan 20 hari ke depan, kita dianjurkan memiliki kesepakatan mengenai pelaksanaan pelatihan ini. Di antaranya pengumpulan tugas. Bapak Ibu ada yang mau ngasih masukan untuk pengumpulan tugas, kesepakatan kelasnya seperti apa? Tugas dikumpulkan di mana, Bu? Dikumpulkan tepat waktu ya. Tepat waktu. Kita sepakati ya. Berarti ketika tugas, semua tugas itu diwajibkan dikumpulkan tepat waktu. Karena sayang sekali ya Bu, jika misalkan Ibu mengikuti kegiatan, Ibu Bapak mengikuti kegiatan ini, lalu tugasnya tidak dikumpulkan, nanti kemungkinan bisa menghambat kelulusan. Yang kedua, ada lagi Bapak dan Ibu kesepakatan sama-sama. Ada masukan, kita membuat kesepakatan. Izin. Ya, mangga. Untuk kita tutorial ini ada backgroundnya nggak, Bu? Backgroundnya, terus kamera harus on seperti itu. Terus kalau mau ngajukan pertanyaan harus raise hand seperti itu kali ya, Bu ya. Kita tulis aja ya. Baik. Kamera On. Disarankan untuk diaktifkan ketika Zoom. Ya. Terkecuali ada hambatan ya. Kamera disarankan untuk dibuka, apalagi nanti kalau ada sesi foto ya, foto bareng gitu, itu disarankan sekali untuk dibuka karena sebagai bukti untuk kami gitu ya. Yang ketiga tadi mungkin Bu ya tadi seragam, virtual background-nya seragam. Tadi saya kirim di WhatsApp grup, Bu. Oh, ada ya? Ada ya untuk kedepannya nanti kita seragam. Ya, Bu. Baik, Ibu. Ada lagi saling itu ya, Bu ya. Kita usahakan untuk saling memberi masukan, saling membantu ya, Bu ya. Ya, menyelesaikan tugas. Dalam memberikan masukan atau pengerjaan tugas. Nanti saya itu ya. Ada lagi Bapak, Ibu? Jika tidak hadir, izin. Oh iya. Jika tidak hadir atau ada kendala apapun ya Bu, tolong japri ke fasilitator atau ke admin ya Bu. Ya. Supaya nanti saya sama Ibu Dwi tidak bertanya-tanya ini Ibu ini kenapa ya nggak ngerjain misalkan
hari besok topik 1 bagian ke 5, 6, 7, 8 kenapa ya belum dikerjain gitu. Lebih baiknya izin Bu, nanti saya kerjainnya karena ada apa gitu ya. Saling izin supaya memang memudahkan kami fasilitator dan admin ketika memantau Bapak dan Ibu ya. Terus ada satu lagi Bu, mangga kita 5 saja karena mengingat waktunya sudah semakin malam. Apa satu lagi Bapak Ibu masukan? Bu Fitri boleh Ya. masih masukan Bu. Kalau tugas mungkin diinformasikan siapa yang belum ataupun apa yang udah ya. Jadi Oh iya. kalau jadi kadang kita suka lupa, mungkin juga belum atau belum masuk atau bagaimana, mungkin karena dari admin yang lebih bisa melihat ataupun dari fasilitator bisa melihat yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Kadang kita juga suka pengaruhnya ya tadi sinyal ya. Mungkin diulang lagi ataupun bagaimana. Diingatkan kembali ya Bapak Ibu. Iya, baik Bapak dan Ibu. Update tugas dari admin dan fasilitator ya. Mudah-mudahan kami selalu bisa mengupdate tugas Bapak dan Ibu. Selain kami juga mengupdate, Bapak dan Ibu juga harus tetap semangat mengerjakan tugasnya sebisa mungkin ada waktu sekecil apapun Bapak Ibu tolong buka LMS-nya dicicil ya Bapak Ibu ya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini kesepakatan kelasnya. 1 tugas kumpulkan tepat waktu. Ya. Itu saya mau menanyakan yang kelima. Itu kan update tugas dari admin. Itu saya misal mengupdate itu perlukah saya mengupdate di grup misalnya Bapak ini yang belum dikasih nama atau saya japri saja. Kadang kan mungkin ada yang suka dijapri tapi ada yang suka kayak di-share aja seperti itu kan takutnya mungkin ada yang kurang berkenan seperti itu. Ya Bagaimana? Bapak Ibu, itu pertanyaan dari Ibu admin. Lebih baik dijapri atau diumumkan di grup Bapak Ibu? Dijapri boleh, Bu. Oh, dijapri. Bu Dwi, kalau misalkan ada yang belum masuk aja gitu ya, di Japri diingatkan gitu. Tapi kalau bagusnya sih dikasih di WhatsApp grup ya, jadi update-nya gitu tiap misalkan 2 hari sekali gitu. Bapak ini yang sudah dan yang belum gitu ya. Tapi kalau berkenan untuk di Japri, monggo Mbak Dwi di Japri. Ya kan mungkin kan dari yang dulu-dulu kan kadang ada tiap kelas yang berbeda ya Bu. Misalnya ada yang kurang rasanya kayak kurang nggak enak Mbak, masa saya misalnya belum sendiri nongol namanya sendiri. Tapi ada yang kelas mending diupdate semua Mbak. Jadi misalnya yang belum ditulis aja enggak apa-apa biar juga jadi motivasi teman-temannya. Tapi kan kadang mungkin ada yang kurang berkenan seperti itu kan sesuai kesepakatan saja. Misalnya saya mungkin bisa update-nya misal setiap pukul 8 saya akan update mungkin ya lebih sedikit apa-apa seperti itu Ibu. Ya Bapak Ibu, kita kesepakatannya nggak apa-apa kalau misalkan di WA grup diupdate. Nggak Ya, apa-apa, Bu. nggak apa-apa katanya Mbak Dwi. Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Iya. Jadi update yang sudah mengumpulkan tugas si ABC baca yang sudah mengumpulkan tugas nggak namanya itu. Iya, baik. Balik ke Ya, baca ya. Iya, berarti kita sepakat ya. Berarti Mbak Dwi nanti tiap jam berapa gitu ya. Misalkan kesepakatan Mbak Dwi jam berapa nanti diupdatekan di WhatsApp grup siapa update hari tugas hari ini gitu ya Mbak Dwi ya. Ya, siap Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu Mbak Dwi, terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Ini ada penjelasan teknis sedikit ya. Bapak Ibu terlihat? Terlihat. Nah, Bapak Ibu sudah kita ketahui bahwa
pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif ini terdiri dari 3 modul. Ya, Bapak Ibu sudah paham semuanya 3 modul. Nah, satu paket modul itu terdiri dari 3 topik. Nah, satu topik itu diselesaikan dalam waktu 2 hari. Berarti hari tadi, hari Kamis, dan hari Jumat itu masih kita menyelesaikan satu topik. Ada kesempatan sampai besok satu topik itu kita selesaikan. Satu topik dari satu modul. Jadi hari Kamis Jumat itu modul 1, topik 1. Untuk hari pertamanya itu aktivitas 1 sampai 4 mandiri, tugas mandiri, dan hari keduanya itu dari 5 sampai 9 kalau tidak salah. Nah, ini dilakukan dalam waktu 2 hari satu topik. Ya. Satu modul, jadi satu modul itu kita tempuh dalam kurang lebih 7 hari. Kegiatan mandiri LMS itu 3 hari 3 JP atau per hari itu 180 menit. Jadi Bapak Ibu, 3 modul ini kita bisa selesaikan dalam waktu 20 hari. Gitu ya. Nanti tugasnya jadwalnya sudah tadi saya share per modul. Tadi baru paket modul 1. Hari Kamis, hari Jumat, Bapak Ibu ngerjain apa aja, sudah ada ya. Nah, untuk spesial hari Minggu, itu kita libur, Bapak Ibu. Jadi Minggu tidak ada kegiatan di LMS, gitu ya. Tapi tidak tahu Mbak Dwi, kalau di Minggu itu LMS ditutup atau peserta bisa tetap dibuka? Ya, tetap terbuka. Jadi Minggu mungkin ada yang luang bisa mengerjakan seperti itu. Tapi misal ditutup, di request untuk dibuka pun tetap bisa, insya Allah. Oh iya. Jadi mangga Ibu, hari kerjanya dari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu bisa digunakan untuk istirahat. Tapi kalau Ibu ada yang mau cepat-cepat selesai nih gitu ya, sambil baca-baca hari Minggunya, mangga silahkan ya. Nah, tadi jadwalnya sudah dibaca semua. Jadwal misalkan setiap besok kita kerjain apa gitu ya. Terus hari Seninnya kita kerjain apa gitu ya. Sudah dibaca Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Sudah. Ya, sudah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan tugasnya sesuai dengan alur tanggal. Itu minimal ya Bapak Ibu, minimal tugas Bapak Ibu dikerjakan di alur tanggal itu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pengen cepat selesai gitu ya, mangga silakan. Sudah tugas ini selesai, Bapak Ibu lanjut, mangga silakan ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan bersama ya, sama-sama selesai. Tidak ada yang cepat duluan gitu ya. Kalau ada yang cepat duluan, Bapak Ibu kasih bantuan kepada teman-teman lainnya supaya cepat, ataupun yang memang ada kendala atau misalkan ada apapun gitu ya di LMS atau tidak mengerti, Bapak Ibu tidak sungkan untuk menjapri kami atau di WhatsApp grup supaya teman-teman bisa saling membantu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, waktu pelaksanaannya itu di hari Kamis, hari tadi, hari pertama 14 November sampai 16 Desember 2024. Nanti Bapak Ibu tetap lihat jadwal yang saya berikan, perharinya Bapak Ibu mengerjakan apa. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa satu modul ditempuh selama 7 hari. Ya, jadi karena ada 3 modul, jadi kita tempuh dalam waktu kurang lebih 20 hari. Nah, apa yang harus dikerjakan selama kegiatan? Yang pertama, belajar mandiri. Bapak Ibu, maaf.
saya besarkan ya. Yang pertama belajar mandiri itu di aktivitas 1 sampai 4 di LMS. Bapak Ibu monggo dibuka-buka. Kalau tahapannya dilihat ya, tidak ada tahapan yang dilalui. Kalau ada instruksi, setiap aktivitas pasti ada instruksinya Bapak Ibu. Jalankan instruksinya, misalkan jawab pertanyaan, Bapak Ibu jawab pertanyaan, baca, Bapak Ibu baca, misalkan seperti itunya. Lalu yang kedua, belajar bersama fasilitator di aktivitas 5 sampai 7. Nanti juga Bapak Ibu lihat di jadwal kegiatannya seperti apa, di LMS-nya seperti apa. Ya. Yang ketiga, berdiskusi secara asinkronus di LMS. Nanti ada kegiatan diskusi, saling bertukar pendapat. Nanti Bapak Ibu saling memberikan tanggapan karena itu menjadi juga penilaian. Terus unggah tugas. Nah, ketika ada poin yang harus diunggah atau tugasnya yang harus diunggah, Bapak Ibu unggah tugas dan lihat batas akhir pengumpulan di LMS. Apakah di LMS ada batas atau due date-nya terpampang Bapak Ibu? Ada, Due Bu. date-nya? Iya ada. Jadi Bapak Ibu hati-hati melihat batas akhir pengumpulan. Takut-takut nanti tertinggal. Kalau ada kendala nanti misalkan Ibu saya lupa, bisa Bapak Ibu menjapri Ibu admin ya yang berhubungan dengan LMS. Yang selanjutnya mengisi jurnal refleksi di LMS ya. Jika ada jurnal refleksi di LMS, Bapak Ibu isi dengan sebaik-baiknya karena itu juga bagian dari penilaian. Nah, ini ada elaborasi Bapak Ibu, Vikon setiap akhir modul bersama fasilitator. Jadi setiap topik, setiap modul di akhir modul nanti ada tanggal berapa ditentukan, selesai modul 1 kita elaborasi. Terus lanjut lagi pengerjaan sampai terakhir modul 2, elaborasi lagi. Modul 3 selesai, elaborasi lagi. Jadi kita ada 3 kegiatan tatap maya sinkronus bersama fasilitator. Nah, apa yang dibahas? Kita mengulas kembali topik modul 1, misalkan modul 1, topik 1, topik 2 dan topik 3 dalam 1 kali elaborasi ya. Dan yang terakhir ini yang penting, asesmen atau evaluasi mengerjakan kuis di LMS. Itu minimal kalau tidak salah harus 50 nilainya Bapak Ibu ya. Minimal gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar hati-hati dalam mengerjakan asesmen atau evaluasi karena akan berpengaruh terhadap kelulusan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan teknis, kurang lebihnya nanti bisa Bapak Ibu diskusikan atau tanya pada saat pelatihan, bisa di WhatsApp group atau di Japrik langsung kepada saya, dan jika bermasalah dengan teknis, mangga ke Ibu admin. Ya, baik Bapak Ibu mengerti sampai sini? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Mungkin karena ini ada yang waktunya sebentar lagi ya, karena sudah malam, kita diskusi dan sesi tanya jawabnya cukup 1 penanya atau misalkan 1 diskusi yang memang benar-benar ada masalah saat pengerjaan hari sekarang. Bapak Ibu, jika ada, mangga raise hand atau bisa langsung ditanyakan, baik itu yang berhubungan dengan materi atau yang berhubungan dengan LMS. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Mungkin ini sesi terakhir ya. Ada Bapak Ibu mengenai permasalahan atau cukup? Cukup, Bu. Belum baca semua sih materinya. Iya. Pulang ya. Insya Allah besok. Karena memang saya juga masih meraba-raba, terus
pengerjaan LMS-nya gitu ya, memantau LMS-nya. Materi juga belum dikuasai secara penuh, kita sama-sama belajar, sama-sama membaca LMS, sama-sama mengerjakan semampunya kita. Mudah-mudahan dengan kegigihan dan semangat Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan tugas nanti sampai akhir. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin jika tidak ada yang ditanyakan atau didiskusikan, dicukupkan sekian saja Izin, Bu, atau tanya lagi satu, Bu. ya, Untuk besok, kan memang saya lihat tadi ada tiga kerjaan ya, Bu, ya, besok tuh. ya, 5, saya sedikit sudah baca tadi, 16. Saya agak sedikit bingungnya sama forum kolaborasi. Nah, ini tadi kata Zoom Nah, ini kalau forum kolaborasi itu masih sama, apakah besok juga terakhir atau bagaimana, Bu? iya. Jadi Ibu due-date-nya kalau tidak salah ya, due-date-nya itu per topik, Bu. Jadi kalau misalkan topik 1 di hari Kamis Jumat, nah berarti due date-nya itu kalau nggak salah di hari Jumat besok, gitu ya. Karena untuk hari Sabtu sama Senin itu sudah kita masuk ke topik 2, gitu ya. Jadi diusahakan Ibu semua sampai ke asesmen besok itu di topik 1 dikerjakan sampai akhir. Karena nanti di hari Sabtu tanggal 16 November kita sudah masuk ke dalam topik 2. Tapi Bu Dwi masih ada? Oh, iya, bagaimana, Ya. Ibu? Ya, kalau misalkan ya ada yang lupa dari peserta itu misalkan kan due date-nya kalau nggak salah kalau misalkan topik 1 kan Kamis Jumat due date-nya ya. Nah, kalau Iya. misalkan ada yang terlewat gitu di hari Sabtu masih bisa dikejar, Bu? Kalau sifatnya itu sinkronus atau asinkronus itu bisa, Bu. Kan kalau misalnya sifatnya yang asinkronus itu kan kalau dia tidak belum menyelesaikan kegiatan sebelumnya, kan Iya. topik selanjutnya tidak akan terbuka seperti itu kan, Bu? Oh iya, iya. Ya, jadi kalau menurut saya diselesaikan nanti topik selanjutnya akan terbuka seperti itu. Mungkin kalau misal ada kendala, kok saya tidak bisa upload tulisannya misalnya waktu pengumpulan sudah tertutup apa seperti itu kan nanti kebijakan dari fasilitator memperbolehkan upload atau tidak, saya mengikuti seperti itu, Bu. Oh iya. Jadi memang katanya ibu-ibu, ibu bapak, kalau misalkan belum selesai di atasnya, di topik sebelumnya, topik sesudahnya tidak akan bisa terbuka ya. Jadi bapak ibu mohon dengan sangat selesaikan dengan sampai akhir, sampai centang hijau semua supaya topik selanjutnya bisa terbuka. Gitu ya. Itu baik Ibu. Sudah paham? Boleh menyambung dari pertanyaan Bu Vera Iya. tadi, Bu. Iya. Saya kan iseng-iseng nih, Bu. Saya iseng-iseng hari ini saya sudah sampai asesmen. Sebelum asesmen itu kan ada kolaborasi ya. Ya. Nah, kolaborasi itu kan kita menyampaikan pendapat kita atau kita berdiskusi. Nah, Ya. saya sudah coba sudah coba, tapi kemudian karena belum ada yang merespon, itu saya bisa masuk ke asesmen, tapi yang kolaborasinya tidak bisa centang hijau, Bu. Oh iya. Gitu. Ya mungkin karena harus di komentar temannya ya, Bu ya. Iya, iya. Kemudian yang kedua, ketika asesmen itu dia ditulis nilai minimal 50 gitu kan. Nilai minimalnya 50, kemudian bisa melakukan percobaan atau pengulangan selama 5 kali. Iya. Nah, tetapi di situ tidak diperlihatkan nilai kita berapa gitu, Bu. Nah, itu sebaiknya gimana ya, Bu ya? Maksudnya
Apakah kita coba terus sampai 5 kali menggunakan kesempatan atau kita cukup sekali aja. Kemudian tadi saya dapat email bahwa asesmen Anda sudah dinilai, tapi tidak disajikan juga nilainya berapa gitu. Jadi itu gimana ya Bu ya? Saya juga ini ya, Ibu admin lagi nih yang harus jawab. Ibu, untuk nilai asesmen itu memang tidak ditampilkan di peserta. Ya, mohon izin menjawab ya Ibu. Iya. Kalau secara keseluruhan setting itu sudah disetting oleh tim teknis pusat. Jadi untuk ada yang dinilai apa itu tidak ditampilkan kepada peserta. Tetapi mungkin kan dari admin atau fasil biasanya bisa melihat, mungkin kalau misal dari admin itu kan bisa melihat nilainya. Mungkin Iya. apabila nilainya masih ibaratnya di bawah itu ya KKM ya bahasanya, itu mungkin nanti akan saya sampaikan japri saja. Bu, mungkin bisa diulangi seperti itu. Terus mungkin untuk ada yang beberapa yang misal, "Oh Bu, saya sudah mengerjakan," tapi tidak tercentang hijau. Mungkin ada sistem itu ada yang namanya keterlambatan membaca sistem, Bu. Jadi mungkin kayak masih loading, tetapi selama bisa mengerjakan kegiatan selanjutnya, Ibu tenang saja. Jadi itu biasanya udah nanti akan, dari admin akan membantu mencentangnya. Jadi selama sesi selanjutnya terbuka, berarti itu Ibu aman. Iya. Walaupun misal, "Bu, saya sudah mengerjakan misalnya topik 1 ini," tetapi tidak tercentang. Apakah topik selanjutnya terbuka? Iya, berarti itu Ibu aman, seperti itu. Iya, Bu, begitu Bu Ren. izin tanya lagi Bu, mohon Terima maaf. kasih Bu. Saya tadi barusan lihat LMS-nya, asesmen itu besok juga Bu. Jadi Iya. agak sedikit worry ya Bu. Kalau 3-3, aduh, saya langsung ini modul plus diskusi plus asesmen dan semuanya 2359. Waduh, kayak GPK Gampang tadi. Bu. Gampang Bu, saya Aduh, mau coba Bu. Kecil ya dari aduh, pagi. ini kok banyak. Kalau istirahat, waktu Soal Bu istirahat asesmennya. dibuka lagi Gimana nih Bu? Saya pas saya lihat, walah ini banyak Bu. Karena yang 1.5 ini kayaknya modul pembelajaran, kemudian yang kedua saya nggak tahu nih yang ke 1.6 itu aktivitasnya 1.7, kemudian baru asesmen. Jadi dan Iya. itu besok, dan kalau memang jam 23.59 yang mana dulu yang kita kerjain ini? Aduh, saya langsung nyut-nyutan ini. Jangan dulu Asesmennya ini kok Bu, kalau Ibu baca modul itu semua ada di modul kok Bu, di modul sebelumnya. Jadi kita cuma ngerjain pilihan ganda gitu. Bukan berarti kita meringankan ya, tapi memang kalau kita baca semuanya ada gitu. Ibu bisa sharing sama Bu Reni nanti via telepon. Ya, yang intinya pokoknya Bu jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu dari pagi, di sela-sela mengajar, sela-sela istirahat, buka-bukalah LMS-nya, sedikit-sedikit dicicil supaya nanti tidak disekaligusin di sore atau menjelang malam ya. Karena nanti takutnya ya nanti itu keteteran di pas 2359 gitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Besok satu topik terakhir waktunya Bu Reni hari bisa berbagi ya Bu Reni. ya nanti berbagi ya. Baik Pak Ibu, karena Izin bertanya dulu Bu. oh iya, satu Iya. kali lagi ya, Satu aja. Iya. ya, Mungkin saya mau menanyakan ini ketika kita tadi sudah menyelesaikan sampai resume ya tadi, itu kita bisa melihat nilai di situ sih, skornya gitu ya, ada yang progres 100%, ada 3 skor ya di situ. Tapi begitu kita buka kembali di kan tadi siang sudah terlihat. Nah, terus kita buka lagi malam ini tadi ya, itu skor hilang lagi, tapi kita harus kita coba klik lagi apa yang sudah kita pelajari, yang sudah kita tonton, dia akan muncul lagi gitu. Jadi tidak permanen langsung ada gitu ya. Ya, Bu. Iya.
Iya, seperti itu, Bu. Sepertinya seperti itu ya, Mbak Dwi? Ya Ibu, itu semuanya itu kan kalau untuk misal sistem ini tiba-tiba ada apa nanti dibuka lagi tidak ada, itu sudah dari sistem pusatnya Ibu, kayak gitu. Jadi kalau untuk dari tim admin itu mungkin kalau untuk yang ini untuk dimunculkan terus kita belum bisa karena belum ada arahan untuk misal untuk mengubah. Kecuali mungkin kalau kita mengubahnya untuk dari tim admin itu hanya misal memperpanjang waktu ataupun misal itu contohnya terakhir misalnya jam 23 karena misal bisa diperpanjang waktu mungkin sampai besok jam 10 seperti itu mungkin dari tim admin itu bisa membantunya seperti itu Ibu. Begitu Bu Fitri. Iya. Oh iya, jadi ini ya, apa memang seperti itu gitu. Enggak, saya khawatirnya hanya laptop sayanya yang error gitu. Tapi kalau memang Enggak. seperti itu ya, iya. Ya kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Saya cuma, oh 2 kali, kok ini bisa ya? Tahu hilang lagi gitu loh. Coba saya klik lagi ya muncul lagi sih dia. Muncul skor yang sudah kita pelajari, terus ujian yang apa yang sudah kita kerjakan gitu muncul situ. Tapi hilang timbul. Ya itu aja Mbak, makasih. Iya, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, mengingat waktu sudah mau jam 9, ya, kita sudahi sesi diskusi dan sesi tanya jawabnya dengan berakhirnya diskusi dan sesi tanya jawab. Alhamdulillah berakhir pula kegiatan malam kali ini, yaitu kegiatan pengenalan dan pembuatan kesepakatan kelas. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Admin yang telah memfasilitasi kegiatan malam kali ini dan kepada Bapak Ibu peserta pelatihan pendidikan berjenjang dan pendidikan inklusi. Mudah-mudahan dengan perkenalan dan kesepakatan malam kali ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan dan mempermudah kita dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pelatihan yang akan kita lakukan di 20 hari ke depan. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat mengerjakan tugas-tugas di LMS, tetap tidak putus asa apabila terjadi kendala-kendala dan tidak henti-hentinya menghubungi kami fasilitator dan admin ketika Bapak Ibu menghadapi kendala-kendala. Dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya fasilitator dan admin atas keterbatasan yang kami miliki dalam kegiatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimaafkan ya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita akhiri kita sama-sama berfoto ya. Bu Admin bisa fotokan? Saya Mohon maaf ini Bu, saya menggunakan HP ini, laptopnya Oh iya. tadi sedang kurang bagus. Ya, tunggu. Ya, baik. Kita foto ya. Gaya terbaiknya, Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Iya. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu malamnya, mengganggu kegiatannya di malam hari. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan salam untuk semua dan bagi Muslim. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kasih Bu Fitri, terima kasih Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih.